Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran SKI kelas 10 di semester yang kedua. Kita kali ini akan belajar tentang peradaban Islam Daulah Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Kalau sekarang itu negara Suriah. Nah, pada mata pelajaran kali ini Bapak akan sampaikan sejarah berdirinya sampai nanti kejayaannya dan keruntuhannya. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama anak sekalian, setelah nanti belajar pelajaran ini diharapkan kalian yang pertama dapat mengevaluasi latar belakang lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi kalian paham tuh bagaimana kisah berdirinya Daulah Umayyah ini sampai nanti Daulah Umayyah ini didirikan dan mendirikan negara Islam selama ratusan tahun. Selanjutnya yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian yang ketiga, menganalisis perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir, setelah belajar nanti kalian diharapkan dapat menganalisis khalifah atau tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang nanti berperan dalam perkembangan peradaban Daulah Umayyah yang ada di Damaskus atau di Suriah ini. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran kita. Bapak awali dengan satu quotes dari seorang ulama besar di zaman Daulah Bani Umayyah, yaitu Hasan Basri. Kata beliau, dunia ini adalah mimpi, sedangkan akhirat adalah kenyataan. Kita sedang tidur dan akan terbangun ketika mati. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah, kita masuk ke materinya anak-anak sekalian lah. Yang pertama yaitu wafatnya Utsman bin Affan, serta tuntutan dari Muawiyah untuk mengusut tuntas kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu jadi khalifah pengganti Utsman untuk mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, kemudian beliau meninggal karena dibunuh karena berbagai konflik. Akhirnya Muawiyah ini yang merasa masih punya keluarga dengan Utsman meminta kepada khalifah saat itu Ali bin Abi Thalib untuk mengusut siapa sih pembunuhnya. Pembunuhnya waktu itu langsung tertangkap kemudian bunuh diri. Tapi kemudian ini jadi ceritanya jadi panjang karena Utsman ini kalau bahasanya terkenal dengan sedikit ada beberapa kesalahan Utsman diantaranya yaitu misalnya menempatkan orang-orang terpilih atau orang-orang keluar dari keluarganya sendiri untuk jadi gubernur di beberapa daerah. Nah, ini yang kurang disukai. Begitu kemudian Ali naik, Muawiyah ini minta diusut tuntas oleh Ali. Akhirnya mereka berdua di yang kedua itu bertemulah mereka di satu perang namanya Perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang sampai di akhir kelompoknya Ali ini mau menang. Setelah mau menang dengan kalau bahasanya licik ya, dengan siasat perangnya orang-orang dari kelompoknya Muawiyah ini mengangkat Al-Quran di tombak. Jadi Al-Quran ditaruh tombak di atasnya untuk mengisyaratkan untuk tahkim. Tahkim itu istilahnya perundingan. Nah, di perundingan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa yang pertama satu, Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatan khalifah. Nah, ini sudah disepakati Ali mundur. Tanpa ada kesepakatan ternyata setelah Ali mundur, Muawiyah langsung memproklamirkan diri sebagai khalifah. Nah, ini adalah cikal bakal berdirinya Daulah Bani Umayyah. Selanjutnya apa yang dilakukan Muawiyah setelah itu? Waktu itu ke Islam, pemerintahan Islam masih ada di Kufah atau di Basrah di daerah Irak sana. Kemudian yang dilakukan pertama oleh Muawiyah selaku pendiri Daulah Umayyah ini adalah memindahkan ibu kota negara
ke Damaskus. Itu untuk latar belakang berdirinya Bani Umayyah. Dari tadi mulai meninggalnya Utsman, kemudian terjadi perang Siffin, ada tahkim setelah perang Siffin itu, kemudian proklamirkan diri menjadi Khalifah Muawiyah, dan itu merupakan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Selanjutnya kalian ada beberapa tokoh ini. Ini adalah tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah yang terkenal di Bani Umayyah. Jadi ada banyak sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan monarki. Monarki itu seperti kalian tahu berupa kerajaan, dan ini diturunkan ke anak-anak dan anaknya lagi nanti yang jadi khalifah. Tokoh yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang merupakan pendiri sekaligus ahli administrasi. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan, yaitu pembaru sistem birokrasi. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik. Sebenarnya ada banyak ini khalifah-khalifahnya, nanti kalian baca lebih lanjut di materinya. Al-Walid bin Abdul Malik yang berperan memperluas wilayah dan membangun Masjid Agung. Selanjutnya ada perkembangan peradaban di bidang politik dan pemerintahan. Di zaman Daulah Umayyah, mereka menetapkan satu bahasa Arab sebagai bahasa utama. Kemudian dibentuklah sistem diwan. Kalau sekarang mungkin dewan atau departemen administrasi. Ada Dewan Kharaj, pajak, Dewan Al-Jun yang mengurusi militer, Al-Rasail, Al-Barid, Al-Qadla. Nah, itu merupakan dewan-dewan yang didirikan di zaman Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Bapak informasikan lebih awal bahwa sebenarnya Daulah Umayyah ini ada dua. Yang pertama, Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, dan selanjutnya Daulah Umayyah yang ada di Andalusia atau Spanyol. Kita sekarang belajar yang pertama dulu sebelum nanti belajar yang selanjutnya untuk Daulah Umayyah yang ada di Andalusia atau di Spanyol. Selanjutnya, anak sekalian, ada ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat di zaman itu. Gimana Pak supaya berkembang pesat pada zaman itu? Apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah pada saat itu? Yang pertama, awal penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia. Seperti kita tahu di masa lampau, orang-orang Yunani itu orang-orang pemikir, orang-orang pintar, banyak membuat buku, banyak membuat kitab, referensi. Nah, referensi kitab-kitab itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian perkembangan di ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan ilmu astronomi. Ada di situ beberapa tokoh, misalnya Al-Farabi, Ibnu Rusdi, dan lain-lainnya. Selanjutnya di bidang seni dan arsitektur, perkembangannya yaitu ada pembangunan Masjid Umayyah yang ada di Damaskus. Kemudian perkembangan seni mozaik. Nah, Masjid Umayyah yang diarsiteki oleh Abu Ubadah bin Jarrah ini. Selanjutnya ada di bidang ekonomi dan perdagangan. Seperti yang pertama yaitu penerbitan mata uang Islam berupa dirham dan dinar. Damaskus sebagai pusat perdagangan internasional. Untuk penyebab kemajuannya yang pertama yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Jadi pada waktu itu stabilitas politiknya stabil, tidak ada banyak perlawanan, tidak ada banyak pemberontakan, jadi aman negaranya sehingga maju ekonominya. Kemudian letak geografisnya yang strategis. Kemudian ada administrasi negara yang efektif dan dukungan dari budaya dan militer. Penyebab kemajuannya, mohon maaf ini salah slide-nya. Penyebab kemundurannya yaitu adalah diskriminasi terhadap para mawali. Kalau Bapak terangkan, mawali itu adalah orang-orang Muslim yang non-Arab, orang Muslim yang tidak berasal dari tanah Arab. Nah, yang kedua, hidup mewah di kalangan bangsawan. Jadi khalifah-khalifahnya itu sudah hedon, banyak melanggar dari syariat-syariat Islam, sehingga hal inilah yang menyebabkan nanti runtuhnya Bani Umayyah. Yang selanjutnya, konflik internal antar elit politik. Jadi seperti kita tahu bahwa model Daulah Umayyah ini sistem pemerintahnya menggunakan model monarki, yaitu
turun temurun. Jadi anak raja nanti naik jadi raja, jadi khalifah. Nah, begitu seterusnya. Makanya banyak sikut-sikutan, banyak perebutan kekuasaan antar anak khalifah ini. Selanjutnya pemberontakan yang ada dari Daulah Abbasiyah. Nah, nanti setelah ada Daulah Umayyah runtuh, muncullah satu daulah, satu kerajaan, satu Bani Abbasiyah namanya. Nanti yang akan melanjutkan perjuangan dan penyebaran Islam di dunia. Kemudian setelah runtuh ada beberapa bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Daulah Umayyah yang bersejarah, bahkan sampai saat ini kita masih berdiri dengan kokoh bangunan-bangunan itu. Yang di kanan itu ada Masjid Besar Umayyah yang ada di Damaskus yang tadi dibangun. Kemudian ini yang kita sering lihat di Palestina, ada Dome of Rock yang ada di Yerusalem, Palestina. Penutupnya, nah sekalian, dari Daulah Umayyah berhasil membuktikan bahwa sinergi politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pelajaran penting. Yang penting adalah keadilan, kesatuan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Jangan sampai setelah nanti jadi pemimpin melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin Bani Umayyah. Akhirnya terjadilah keruntuhan. Terakhir, setelah belajar tentang Daulah Umayyah, apa hikmah yang bisa kalian dapatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan madrasah? Silahkan kalian komen jawaban kalian di kolom komentar. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.